Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Semoga kalian tetap berada di dalam kesehatan ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang bilangan bulan. Kalau kemarin kita berulang-ulang berkali-kali mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan, Bapak harap kalian sudah mengerti ya. Sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu perkalian dan pembagian. Siap semua? Mari baca basmalah dulu bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke materi, Bapak ada sebuah cerita dulu. Ini ceritanya untuk kalian memahami tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Pada suatu hari, Abdul bermimpi. Mimpi apa? Bukan mimpi buruk sekali, tapi dia bermimpi ada katak meloncat-loncat loh. Setiap bergerak ia meloncat 4 kali. Dia bermimpi melihat seekor katak, kataknya loncat-loncat. Nah, loncat-loncatnya setiap loncatan dia loncatnya 4 kali. Berhenti 4 kali loncat, berhenti 4 kali loncat, berhenti begitu. Apa arti mimpi tersebut? Nah, kita bukan mau membahas arti mimpi, tapi kita akan menjawab pertanyaan Abdul ketika dia bangun tidur. Bangun tidur, Abdul bertanya, kalau kataknya meloncat-loncat mundur sebanyak 5 kali, loncat. Nah, 5 kali itu. Sekali loncat kan tadi berapa kali? 4. Ini loncatnya 4 kalinya itu sebanyak 5 kali. Kalau kataknya meloncat mundur sebanyak 5 kali, kataknya sekarang ada di mana ya? Gitu kata Abdul. Bisakah kalian menjawabnya? Ada yang sudah bisa menjawab pertanyaan Abdul? Abdul bertanya, kalau kataknya meloncat mundur sebanyak 5 kali, kataknya sekarang ada di mana? Supaya kita paham, kita pakai gunakan garis bilangan. Loncat kataknya semula di posisi 0. Dia kemudian loncat 4 kali tek. Nah, berhenti di negatif 4. Dia loncat sekali. Berapa kali tadi sekali loncat? 4 kali loncatan. Loncat lagi yang kedua. 4 kali loncatan. Loncat lagi 4 kali loncatan. Berapa kali tadi dia loncatnya? Sebanyak 5 kali. Karena layarnya tidak cukup, jadi Bapak langsung tulis loncat 4 kali dan loncat 4 kali. Nah, pertanyaan Abdul, sekarang kataknya ada di sebelah mana? Ada di posisi berapa? Begitu kata Abdul. Cara menghitungnya bagaimana? Ya tinggal kita jumlahkan saja loncatan dari si katak tersebut. Kita jumlahkan. Masih ingat cara menjumlahnya? Ini semua bilangan negatif. Berarti bilangannya sejenis atau beda? Sejenis. Berarti kita tinggal jumlahkan saja. Jadi jawabannya berapa? 1, 2, 3. Betul. Jawabannya negatif 20. Berarti Abdul, katak tersebut sekarang berada di posisi negatif 20. Paham semua anak-anak? Abdul juga sudah mengerti. Masa kalian belum paham? Oke, bagus, kalian sudah bisa menjawabnya. Jadi singkatnya, kalau kita ada penyumbelahan negatif 4 tambah negatif 4 tambah negatif 4 sama dengan negatif 20, lebih simpel lagi dengan cara negatif 4 dikali 5. Karena negatifnya 4-nya ada 5. Karena loncatnya berapa kali? 5 kali. Berarti negatif 4 dikali 5 yaitu jawabannya berapa? Negatif 20. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya, bila negatif dikali positif, hasilnya adalah negatif. Negatif dikali positif, hasilnya adalah
negatif. Nah, ini sebuah rumusannya. Kesimpulannya, kalau kalian menemukan bilangan negatif dikali positif, hasilnya selalu negatif. Lalu bagaimana jikalau seandainya bila mana dibalik? 4 dikali negatif 5. Positif 4 dikali negatif 5. Jawabannya pasti sama, negatif 20. Nah, contohnya seperti ini. Jawabannya pasti negatif 20 juga, tidak mungkin positif. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya, kalau positif dikali negatif hasilnya negatif. Sama tidak? Sama ya. Jadi negatif kali positif atau dibalik positif kali negatif hasilnya selalu, always, tidak pernah, never, jawabannya negatif. Bisa dipahami anak-anak? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, nah ini rumus yang harus kalian ingat. Bila tandanya beda hasilnya negatif. Tandanya beda. Negatif positif, positif negatif, tandanya beda. Berarti hasilnya negatif. Kita singkat aja deh. Disingkat apa? Beni. Beda, negatif. Tandanya beda, hasilnya negatif. Singkatannya apa tadi? Beni. Sekali lagi apa? Beni. Om Beni. Lalu bagaimana jikalau seandainya tandanya sama? Positif dengan positif, negatif dengan negatif. Bagaimana menurut kalian? Contoh positif-positif apa? 5 kali 4. Positif 5 dikali positif 4 hasilnya positif 20. Kita sudah tahu semua ya. Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 sudah diajarkan. Positif 5 kali positif 4 jawabannya positif 20. Kalau negatif kali negatif bagaimana? Negatif 2 dikali negatif 4. Nah, jawabannya bukan negatif tapi jawabannya positif. Kesimpulannya apa anak-anak? Positif positif, negatif negatif, tandanya sama. Nah, tandanya sama, hasilnya apa? Hasilnya selalu positif. Nih, positif ya. Ini juga positif. Bisa dipahami? Kita singkat, tandanya sama, hasilnya selalu positif. Positif. Sama positif, sama positif. Kalau tandanya sama hasilnya positif. Ingat-ingat sampo Beni, sampo Om Beni. Apa sampo? Sama positif. Tandanya sama hasilnya positif. Apa itu Beni? Beda, hasilnya negatif. Tandanya beda, hasilnya negatif. Sampai sini bisa dipahami? Nah, ini rumusnya harus diingat baik-baik. Sampo Beni. Kalau kalian ke kamar mandi melihat sampo atau kalian mandi terus pakai sampo, ingat sampo Beni. Apa itu sampo? Tanda sama hasilnya positif. Beni, tanda beda hasilnya negatif. Ini berlaku juga untuk pembagian. Kita coba lihat contohnya pembagian. Nah, tanda beda. Oke, kita lihat coba satu-satu. Tanda beda. 20 dibagi negatif 5. 20 dibagi negatif 5. Ada yang bisa jawab? Negatif atau positif? Tandanya sama atau beda? Beda. Tanda beda berarti hasilnya apa anak-anak? Hasilnya negatif. Coba kita jawab. 20 dibagi 5 negatif ya. Negatif berapa? 20 bagi 5 4 kan? Berarti jawabannya negatif 4. 24. Sekarang nomor 2. 24 dibagi negatif 3. Sampo atau Beni? Sama atau beda? Beda. Berarti hasilnya negatif. Kasih tanda negatif dulu biar nggak lupa.
24 bagi 3 berapa? 8. Berarti jawabannya negatif 8. Nomor 3. Negatif 18 dibagi positif 6. Negatif sampo atau beni? Sama atau beda? Beni. Beda negatif. Berarti hasilnya negatif. Berapa? 18 bagi 6 3. Negatif 40 dibagi 5. Nah ini beni. Beda hasilnya negatif. Jadi jawabannya negatif 8. Pahim tum anak-anak? Pahimna. Ngerti tum? Ngertina. Sekarang lanjut ke yang ini. Nah, tandanya sama. Tandanya sama. Oh maaf, ini Bapak salah. 35 dibagi 5 hasilnya apa? Jangan dibikin pusing, kalian kan udah tahu ini jawabannya ya. Positif 7 lah, masa jadi negatif. 27 dibagi 3 tentu saja positif 9. Lah kok positif? Lah ya kan ini tandanya sama. Sampo atau beni? Sampo, karena tandanya sama. Negatif 32 dibagi negatif 8. Sampo atau beni? Sama atau beda? Sama. Negatif dibagi negatif berarti hasilnya positif 4. Negatif 36 dibagi negatif 6, jawabannya positif 6. Gampang kan? Gampang. Cuman kalau kalian gak hafal perkalian pembagian ya susah juga. Makanya kalau sudah kelas 6 harus hafal perkalian dan pembagian demi masa depan kalian sampai ke akhirat. Lalu bagaimana jikalau seandainya apabila bila mana perkaliannya perkalian ratusan? Perkalian ratusan, jangan takut, jangan gentar, maju terus di jalan yang benar. Walaupun ratusan begini tidak berpengaruh. Positif 235 dikali negatif 6. Hasilnya sampo atau beni ini? Sama atau beda? Beda. Berarti hasilnya pasti tentu saja jawabannya negatif. Cuman jawabannya berapa? Caranya kalau begini harus dikotret dulu lah. Nah, pakai perkalian bersusun. Libur panjang jangan membuat kalian hilaf, lupa, dan alpa tentang perkalian bersusun. Jangan kalah sama tukang sayur, tukang cikur, tukang cukur. Mereka bisa perkalian. Kalikan seperti biasa. Langkah pertama apa dulu nih? Maaf, langkah pertama 6 dikali 5 dulu. 6 kali 5 berapa? 30. Tulis nolnya di bawah, 3-nya di atas. Lalu berapa kali berapa? 6 dikali 3 berapa anak-anak? Harus hafal perkalian. 6 kali 3 18. Jangan tulis 18. Apa dulu? Tambahkan dengan angka 3 ini nih. Jangan lupa. Jangan lupa ya, masih muda, masih anak-anak, jangan lupa, bahaya. 18 tambah 3 berapa? 21. Nah 21 inilah yang ditulis. Ini yang ditulis. Tulis 21, gimana cara menulisnya? 1 di bawah, 2 di atas. Terlihat angka 2? Oke, ini angka 2 nih. Nah, tuh Bapak gedein. Barangkali gak kelihatan. Setelah ditulis angka 2, apa yang harus kita lakukan? Lanjutkan perkalian. 6 dikali 2. 6 kali 2 berapa? 12. Jangan lupa ditambah 2 yang di atas. 12 tambah 2 14. Tulislah semua angka 14 di sini. Dan jangan lupa karena ini, nah ini 14-nya langsung tulis semua. Jadi jawabannya berapa? 1410. Betul apa salah? Salah. Karena apa? Karena ini jawabannya harusnya negatif. Makanya jadi sebelum kalian mengerjakan perkalian ini, lebih baik
Lebih baik kalian tulis dulu tandanya di sini negatif gitu ya, biar kalian tidak lupa. Kita ulang lagi. Nah, ini cara perkalian bersusunya. Nah, jawabannya berarti berapa? Negatif 1410. Mengerti anak-anak? Ini tentang perkalian bilangan bulat. Harus cepat mengerti ya, supaya besok kita masuk ke pembagian. Perkalian dan pembagian